Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, semuanya selalu dalam keadaan kondisi yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, teman-temanku, semoga kita semua selalu diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan menyampaikan hal-hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita tidur, karena pasti di antara kita semua melakukan hal itu, maksudnya pasti akan tidur di malam hari. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita menjelang tidur itu adalah yang pertama, sebaiknya saat kita mau tidur kita disunahkan untuk berwudu. Artinya dalam kehidupan kita berusahalah kita untuk selalu menyambung wudu kita. Karena siapa orang yang senantiasa berwudu dalam kehidupannya, setiap batal kita kemudian ambil air wudu, setiap batal kita ambil air wudu, insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena saat kita melakukan suatu hal keburukan, pasti kita ingat bahwa kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, sehingga tidak sembarangan kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Maka dari ini, saat malam hari kita mau tidur, usahakan kita dalam keadaan berwudu. Saat kita tidur, kita dalam keadaan berwudu. Sebelum kita tidur, laksanakan sholat 2 rakaat. Kita niati dengan kita sholat malam. Karena beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap beliau di malam hari sebelum beliau tidur, pasti beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah malam, kemudian sholat sunnah malam, dan tidak hanya 2 rakaat, tapi beliau mengerjakan sholat sunnah malam sebelum beliau tidur, karena beliau khawatir kalau nanti bangun tidak mendapatkan waktu di sepertiga malam, sehingga beliau melaksanakan sholat malamnya di awal waktu sebelum beliau tertidur. Dan ini bisa kita contoh karena bagi sebagian kita yang mungkin kegiatannya sehari penuh melaksanakan satu kegiatan dan dikhawatirkan di malam harinya, di sepertiga malam itu tidak bisa melaksanakan, maka sebaiknya sholat sunnah malam dilaksanakan di awal waktu sebelum tidur dan ditutup dengan witir. Seandainya nanti di malam hari menjelang di sepertiga malamnya kita bangun, ya kita laksanakan sholat sunnah malam, tetapi tanpa mengerjakan sholat witir. Karena witir hanya dikerjakan 1 kali dalam setiap malamnya. Maksudnya dalam hitungan ganjilnya itu hanya 1 kali dalam setiap malamnya. Kemudian kita jangan lupa sebelum tidur itu membaca
ayat kursi, kemudian kita membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Karena barang siapa yang membaca 8 ayat di sebelum tidur, maka dalam tidurnya akan dijaga oleh para malaikat. Yaitu apa? Yaitu yang 7 ayat surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Setelah itu membaca doa untuk tidur, yaitu disunahkan oleh Rasulullah sebelum kita tidur membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita yakin bahwa dengan nama Allah, Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang mematikan kita. Dan kepada Allah nanti semuanya kita akan kembali dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sunnah-sunnah sebelum kita tidur itu sangat banyak sekali. Sebelum kita tidur banyak-banyak membaca Al-Quran sehingga amalannya, pahalanya begitu sangat besar. Itu teman-teman. Jadi sunnah-sunnah sebelum kita tidur itu yang pertama, jangan lupa ambil air wudhu. Ambil air wudhu, kemudian kita laksanakan sholat sunnah malam. Kalau dikhawatirkan nanti di sepertiga malam kita tidak mendapatinya, sekalian kita mengerjakan sholat witir. Sholat malam ini bisa kita kerjakan 8 rakaat tambah 3 witir atau dalam bilangan sunnah yang tidak terbatas. Kemudian membaca 8 ayat Al-Quran, yaitu Al-Fatihah dilanjutkan dengan ayat kursi. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Dulu pernah putri Rasulullah SAW, beliau diperintahkan oleh Rasulullah sebelum tidurnya disuruh untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi putri Rasulullah kan jelas beliau bertanya kepada Rasulullah bahwa beliau tidak mampu mengerjakannya. Sebelum tidur kalau kita menghatamkan Al-Quran, itu kan hal yang sangat berat kalau kita baca semuanya. Dan ternyata Rasulullah dalam pengertian menghatamkan Al-Quran ini adalah membaca Quran surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena sekali kita membaca Quran surat Al-Ikhlas itu sama halnya kita, fadilahnya kita itu membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan apabila 1 kalinya sepertiga, berarti kalau 3 kali kan itu berarti 1 Al-Quran, 1 shaf Al-Quran, maksudnya pahalanya. Dan hal ini bisa kita lakukan secara rutin sehingga kita bisa mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan dalam sehari-harinya, khususnya waktu-waktu kita menjelang tidur. Karena nanti saat kita tidur, apa yang terjadi kita tidak tahu, dan dalam kondisi tidur usahakan kita dalam keadaan berwudu. Itu hal-hal yang pertama. Kemudian saat kita bangun tidur, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah, yaitu dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana, Allah yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian kita berwudu, bangun tidur, sunnah bangun tidur.
Setelah membaca doa, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Bagi laki-laki, sholat subuh berjamaah di masjid, bagi perempuan bisa di masjid, bisa di rumah. Dan usahakan untuk setiap kita melaksanakan sholat fardu, itu laksanakanlah dengan berjamaah. Jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, ketahuilah bahwa saat kita tidur itu, setan itu menalikan buhulnya di tenggok kita. Ada 3 buhul setan yang ditalikan di tenggok kita, sehingga bila itu tidak kita lepas, maka di hari-hari itu kehidupan kita akan disetir oleh setan, akan merasa loyo, lemes, sehingga dalam kehidupan kita melaksanakan aktivitas itu kurang bersemangat. Maka dari itu di setiap kita bangun tidur, langsung kita berdoa kepada Allah, doa untuk bangun tidur, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian segera laksanakan sholat subuh kan dengan berjamaah. Seandainya memang tidak sempat berjamaah, ya persilahkan untuk bisa tetap melaksanakan sholat subuh. Nah, ini teman-teman semuanya, sunnah-sunnah sebelum kita tidur dan sunnah setelah kita bangun tidur. Dan semoga dari video ini bisa memberikan pengetahuan khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dalam kehidupan kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita semuanya nanti akan menjadi pengikut beliau dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, impian kita yang tertinggi adalah kita meraih kebaikan dunia akhirat, dan insya Allah niat kita adalah untuk mencari ridha Allah dan Rasulullah, sehingga kita nanti akan mendapatkan, akan diterima hijrah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.